Malam itu Yerusalem tidak lagi berkilau dari lampu-lampu kota atau suara doa yang biasanya memenuhi langit. Kota yang kerap disebut sebagai pusat rohani dunia justru diselimuti asap hitam pekat dan dentuman sirene yang meraung tanpa henti. Ribuan orang, lebih tepatnya ratusan ribu tumpah ruah di jalanan. Mereka berteriak, bernyanyi, mengangkat poster, membakar replika kursi Perdana Menteri, dan akhirnya menyaksikan gedung parlemen mereka sendiri dilalap api. Bagi sebagian orang ini hanyalah malam kelam dalam sejarah politik Israel. Namun bagi yang hadir di sana, malam itu adalah titik balik. Api yang melalap jantung demokrasi mereka hanyalah simbol. Yang terbakar sesungguhnya adalah kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Hanya sehari sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan keputusan kontroversial pengerahan 3.000 pasukan Israel Defense Forces IDF ke wilayah Gaza. Pengumuman itu datang mendadak, tanpa diskusi terbuka, dan bahkan tanpa penjelasan komprehensif di parlemen. Bagi Netanyahu, langkah ini adalah bukti ketegasan dan komitmen untuk melindungi rakyat Israel. Namun bagi publik yang sudah lama muak dengan gaya kepemimpinannya, keputusan itu hanyalah bukti arogansi kekuasaan. Seperti menuangkan bensin ke atas api yang sudah menyala, kata seorang akademisi Universitas Tel Aviv yang diwawancarai media lokal malam itu. Rakyat tidak lagi melihat Gaza sebagai isu keamanan, mereka melihat Netanyahu sebagai ancaman bagi stabilitas negara sendiri. Kemarahan yang selama ini terpendam pun meledak. Dari Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheva, aksi spontan bermunculan. Gelombang kecil itu akhirnya menyatu, membentuk lautan manusia yang mengguncang jantung Israel, Yerusalem. Sabtu sore, sekitar pukul 4, kerumunan mulai terlihat di pusat kota. Poster dengan karikatur wajah Netanyahu disilang tinta merah, spanduk bertuliskan "Not Our War" terbentang lebar. Awalnya, suasana masih seperti unjuk rasa biasa. Orang bernyanyi, berorasi, bahkan ada keluarga yang membawa anak-anak mereka. Namun, ketika malam menjelang, jumlah massa melonjak tajam. Sekitar pukul 8, jalanan Yerusalem berubah menjadi lautan manusia. Dari udara, pemandangan itu bak konser raksasa. Lampu ponsel berkelip, obor dinyalakan, bendera berkibar. Namun, sorak-sorai itu bukanlah tanda sukacita. Itu adalah ekspresi amarah yang disalurkan dengan satu tuntutan tunggal, mundurnya Netanyahu. Seorang mahasiswa berteriak melalui pengeras suara, "Kalau kursinya panas, biar sekalian kita jadikan arang." Sorakan bergemuruh menjawab kalimat itu. Tak lama kemudian, replika kursi Perdana Menteri benar-benar dibakar di tengah kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa api simbolis itu akan menemukan pantulannya di gedung parlemen sungguhan. Entah bagaimana, dalam kekacauan malam itu, kobaran api benar-benar melahap sisi-sisi utama gedung Knesset. Puluhan unit pemadam kebakaran dikerahkan, namun jalanan yang dipenuhi massa membuat akses sulit. Dari berbagai penjuru kota, asap hitam membumbung tinggi. Api memakan ruang sidang utama, ruangan yang selama ini dikenal panas oleh debat politik, kini benar-benar hangus terbakar. Saksi mata menggambarkan suasana itu sebagai salah satu momen paling kacau dalam sejarah modern Israel. Polisi mencoba menahan arus massa, tetapi jumlah mereka kalah jauh. Ribuan petugas kewalahan menghadapi gelombang manusia yang datang dari segala penjuru. Gas air mata ditembakkan, tetapi malah memicu amarah baru. Gas ini lebih ringan dari harga sembako gara-gara kebijakan Netanyahu. Teriak seorang demonstran, disambut gelak tawa pahit dari kerumunan. Sementara gedung parlemen terbakar, gedung kekuasaan Netanyahu juga mulai retak dari dalam. Beberapa anggota kabinet dilaporkan diam-diam menjalin komunikasi dengan oposisi. Bocoran media menyebut wacana pembentukan pemerintahan darurat, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, mulai serius dibicarakan. Oposisi memperkuat tekanan. Mereka menuduh Netanyahu menggunakan militer sebagai pengalihan isu dari skandal politik yang terus membelitnya. Media internasional pun bereaksi. Tajuk utama di berbagai negara menyebut Israel sedang menghadapi krisis legitimasi yang tak bisa ditutupi dengan kekuatan militer. Meme satir beredar cepat di media sosial. Netanyahu duduk di kursi terbakar dengan tulisan "This is fine, I'm still in control." Namun di jalanan, pesan yang terdengar jelas, rakyat tidak lagi percaya. Di tengah kerumunan, kami bertemu Dina, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang datang bersama suami dan 2 anaknya. Wajahnya tertutup masker kain, tangannya memegang poster bertuliskan "Our children deserve peace, not war." Ini bukan lagi soal Gaza, katanya dengan suara bergetar. Ini soal masa depan anak-anak saya. Netanyahu sudah terlalu lama memperlakukan negara ini seperti papan catur, dan kami semua adalah pionnya. Sentimen serupa bergema di berbagai sudut.
Mahasiswa, buruh, pegawai kantoran, bahkan pensiunan militer turun ke jalan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat Israel yang biasanya terbelah oleh politik bersatu dalam tuntutan yang sama, menyingkirkan Netanyahu. Dalam pernyataan singkat yang dirilis dari kantor Perdana Menteri, Netanyahu menyebut protes ini sebagai sabotase terhadap demokrasi Israel. Namun, ucapannya justru memperburuk keadaan. Bagaimana mungkin rakyat yang menuntut demokrasi disebut sebagai perusak demokrasi, kritik pun semakin deras. Jika kursi kekuasaan terbakar, wajar kalau reputasi ikut hangus, ujar seorang pengamat politik. Komentar itu viral di media sosial, disambut ribuan unggahan sinis yang memparodikan Perdana Menteri. Gedung parlemen pada akhirnya bisa dipadamkan setelah berjam-jam, namun luka politik yang ditinggalkan tidak semudah itu diperbaiki. Bangunan bisa dibangun kembali, kata seorang demonstran muda. Tapi kepercayaan yang hilang itu tak akan pernah kembali dengan Netanyahu di kursi itu. Pertanyaan besar kini menggantung, apakah transisi kekuasaan bisa berjalan damai atau justru memicu babak baru kekacauan? Yang jelas, malam itu rakyat Israel mengirim pesan yang tak bisa lagi diabaikan. Kesabaran mereka habis. Api yang menyala di Yerusalem bukan hanya membakar gedung parlemen, tetapi juga menyalakan obor baru di jalan menuju perubahan. Sejarah akan menulis malam itu bukan hanya sebagai insiden kebakaran, tetapi sebagai simbol kehancuran kepercayaan. Israel kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada kemungkinan transisi damai menuju pemerintahan baru, di sisi lain risiko perpecahan politik lebih dalam mengintai. Namun satu hal pasti, kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari jumlah tentaranya, melainkan dari legitimasi yang diberikan rakyat. Dan malam ketika 300.000 orang turun ke jalan, legitimasi itu jelas berpindah dari seorang Perdana Menteri ke tangan rakyatnya sendiri.